Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang belajar coding tanpa komputer atau yang biasa disebut dengan istilah unplugged coding ya untuk satuan PAUD. Oke, langsung saja, apakah yang dimaksud dengan coding? Jadi apabila ada yang belum paham, coding itu adalah cara manusia berkomunikasi dengan komputer dengan cara menciptakan perangkat lunak atau aplikasi yang berguna dalam penyelesaian masalah. Kegiatan pembelajaran coding tidak hanya dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan komputer atau biasa disebut dengan plug coding, tetapi juga meliputi keseluruhan kegiatan pembelajaran coding tanpa menggunakan perangkat komputer atau unplugged coding ya. Jadi unplugged coding ini yang materi yang akan kita bahas. Bagaimana kita bisa mengajar coding tanpa komputer? Jadi kuncinya adalah kita harus memberikan pengalaman belajar secara langsung dan menarik yang mendorong agar anak-anak atau peserta didik untuk berpikir seperti seorang programmer. Unplugged coding tidak mengajarkan siswa cara memprogram, tetapi akan memberi siswa kesempatan untuk melatih keterampilan pemrograman mereka dalam konteks yang relevan dengan aktivitas unplugged. Oke, yang akan kita pelajari di sini adalah konsep untuk pengurutan atau sequencing. Jadi konsep dasar-dasar dari coding ini ada sequencing, kemudian ada looping dan lain sebagainya. Pada konsep pengurutan ini, siswa akan berlatih untuk menuliskan instruksi yang tepat saat mereka belajar untuk menerjemahkan instruksi ke dalam simbol yang disediakan. Jika masalah muncul dalam kode, siswa juga harus bekerja sama untuk mengenali bug dan membangun solusi atau mencari jalan keluarnya. Oke, pada latihan ini siswa dibagikan lembar kerja atau LKS yang telah ditentukan gambarnya. Di sini kita menggunakan gambar seekor kelinci dan wortel. Ya, kemudian kita meminta siswa untuk memikirkan bagaimana caranya agar kelinci bisa mendapatkan wortel. Nah, sebagai contohnya kita dapat sampaikan kepada peserta didik kita. Anak-anak yang pintar, ayo coba tunjukkan perlu berapa langkah agar kelinci sampai ke wortel. Oke, yang langkah pertama, apakah kelinci harus bergerak ke atas ataukah ke bawah? Ya, kelinci harus bergerak ke atas. Jadi langkah yang pertama adalah melangkah ke atas. Kemudian langkah yang kedua, apakah kelinci harus bergerak ke kanan atau ke kiri? Ya, benar. Langkah kedua adalah bergerak ke kanan. Jadi agar kelinci sampai ke wortel, maka perlu satu langkah ke atas dan juga satu langkah kanan. Nah, daftar langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas dalam ilmu komputer ini disebut dengan algoritma. Setelah siswa paham tentang langkah-langkah atau algoritma, kemudian kita ajak siswa untuk berdiskusi. Anak-anak, apakah ada langkah atau cara yang lainnya? Jika tadi kelinci lompat ke atas, apakah sekarang kelinci dapat lompat ke kanan? Ya, kelinci bisa lompat ke kanan. Setelah itu, apakah kelinci bisa lompat ke kanan lagi? Ya, benar, tidak bisa. Jadi seharusnya kelinci melompat ke arah mana? Ya, benar, kelinci harus melompat ke atas. Dalam ilmu komputer, menemukan dan memperbaiki masalah dalam algoritma atau program disebut dengan debugging. Setelah siswa dapat mengkodekan anak panah dengan benar,
maka siswa tersebut telah dapat membuat sebuah program. Jadi sebuah algoritma yang telah dikodekan menjadi sesuatu yang dapat dijalankan oleh mesin, ini disebut dengan program. Setelah semua siswa paham, saatnya kita latihan dengan memberikan lembar kerja atau LKS. Tugas guru adalah mendorong siswa untuk mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, diskusikan algoritma agar kelinci mendapatkan wortel. Kemudian selanjutnya enkode algoritma menjadi anak panah di lembar LKS. Selanjutnya debug masalah apapun dan perbaiki kodenya hingga berfungsi dengan benar. Kemanakah langkah kelinci agar mendapatkan wortel? Oke.